Kamu tuh emang pantas dihina kayak gitu. Adik aku ini seorang dokter. Kamu gak pantas untuk melamar dia, apalagi kamu tuh kesini cuma pakai motor rongsokan. Lihat tuh, tangga di luar. Dia tuh pada mau lihat orang sukses datang ke sini buat ngelamar adik aku. Tapi nyatanya apa? Yang datang orang miskin kayak gini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Gak apa-apa, Om mau sendiri aja. Tercantik yang ada di jagat raya. Akhirnya aku pulang. Ya, Makasih ya, Om. iya Kak, sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana nih hubungan kamu sama Doi? Iya, baik-baik aja. Bentar lagi dia mau kesini. Oh, bagus lah. Iya. Mungkin dia udah mau serius bareng kamu, Win. Om cuman bisa mendukung aja, Win. Kalau emang kamu sama Doi kamu udah saling suka, saling sayang, suka. Om cuma kasih support aja. Semoga kamu tuh ya langgeng sampai dunia akhirat. Amin. Makasih ya, Om. Makasih banget. Ya udah, kalau kamu misal kamu mau masuk, Iya. masuk aja nggak apa-apa. Om masih mau keluar dulu, ada kepentingan kan. Ntar lagi Iya. insya Allah siapin kopi, bilang ke kakak. Oke. Kalau kakak kamu udah tahu keluar, Om nih suka kopi. Ya udah, bisa nggak? Bisa dong. Hati-hati ya, Om. Oke. Ya, pulang. Aduh, dia datang. Ini pasti capek ya? Iya, biasa aja kan aku seneng mau pulang nih. Tambah cantik kayaknya, Mas. Ya, namanya Ya. juga dokter. Hah? Ya Aduh, pasti aku jadi cantik malu. lah. Senang nggak nih? Seneng gimana? dong, kangen banget mau pulang. Gimana perjalanan? Perjalanan ke sini gimana? Perjalanan pulang. Ya, ya gak sabar. Pastinya seneng banget dia jemput sama Om Sofian kan tadi. Nah, Tapi sekarang dia langsung pulang. Nanti dia balik lagi, Kak. Enggak kesini dulu tadi. Katanya masih ada urusan. kok gak disuruh masuk? Ada urusan, Kak. Nanti dia kesini lagi. Oh gitu. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah datang dan udah sampai dengan selamat. Lihat nih, sekarang udah dokter, cantik lagi. Yang pun biasa aja dong. Ih, jadi malu. Oh ya, kamu ambil cuti berapa bulan? Aku cutinya 1 minggu aja, Kak. Oh, cuma 1 minggu sih? Aku tuh pulang ada urusan, ada kepentingan. Sayang, berarti dia pulang bukan karena kangen sama kita dong? Ya enggak dong, kangen banget, kangen sama rumah, kangen keluarga, kangen semuanya. Tapi cuma 1 minggu aja. Jangan Bentar mentang-mentang. banget, sengaja kali emang. Enggak, emang gak bisa kan? Aku kerja sekarang, Kak, gak bisa dong. Pasien aku tuh banyak banget. Iya, kakak tahu kalau kamu tuh sekarang udah sibuk. jadi makanya. Bener banget. Iya, hari ini aku sebenarnya juga banyak sih pasien, cuman aku kasih ke dokter lain aja semuanya. Kayaknya kamu penting banget deh. Emang kamu mau ngapain? Kok Aku hari ini mau ketemu, kan lihat sendiri ya, aku merasa aku udah cukup ya hidupnya, tapi berasa ada yang kurang gitu. Emang apa lagi? Emang kakak gak bisa tahu ya, aku tuh belum nikah. Ya ampun, sayang. Ya kan? Iya. Nikah. Sampai lupa loh. Makanya, tapi ya syukur alhamdulillah karena kamu udah punya pekerjaan sendiri dan kamu menjadi seorang dokter, dan kakak bangga banget karena dengan derajat kamu sekarang udah jadi dokter, derajat keluarga kita itu kamu sendiri kan sayang. Syukur dong, tapi kan ini juga karena kakak juga aku bisa jadi kayak gini. Ya udah. Dan ya Kak, hari ini yang aku sebut jodoh itu mau datang hari ini. Iya, udah. Kalau kamu mau ketemu sama Calonnya Windy mau datang ke sini. Aku nggak Iya, ngegas. hari ini. berarti kamu mau ketemu di sini.
Ya iya, masa mau ketemu di mana kak? Kan niatnya mau ketemu sama keluarga aku. Ya udah. Berarti kamu udah bener-bener serius. Iya. Ingat loh, sekarang kamu itu bukan wanita biasa. Kamu udah punya pekerjaan yang bagus. Iya kak. Aku juga cari yang kayak gitu kok. Pokoknya kakak nggak mau kamu itu nikah sama orang sembarangan. Hah? Pokoknya kamu harus nikah sama orang yang sukses. Adik kamu tuh udah gede, udah bisa nentuin Aku juga mana udah yang tahu baik. kak. Aku juga Ya udah juga tahu, sih. kasih diajari. Iya iya iya. Ya udah. Ya udah kamu. Kamu- Ini jam berapa dia mau datang ke sini? Ya udah kamu mandi dulu. Gak tahu aku. Make up yang cantik. Pokoknya Astaga. harus cantik ya, cantik banget. Enggak juga. Ih, biasa aja dong. Oh iya, kamu lewat samping aja. Kamu Soalnya kalau lapar makan ya, Mbak udah siapin Iya masakan iya mbak. enak banget. Iya ampun mbak, baik banget sih. Apalagi kakak tahu sendiri deh, iya. jodoh aku kayak Kamu gimana. lewat samping aja ya. Soalnya ada tamunya kakak Oke, di dalam. Ya udah, sana. bye. Dandan cantik ya. Oke. Siang. Gak sabar nih pengen lihat calonnya si Windy. Kayaknya lebih sih kalau menurutku. Ya lebih dari- pastilah. Adik aku itu kalau pilih pacar dulu itu ya agak sembarangan. Apalagi sekarang dia itu udah punya pekerjaan dan dia udah pinter. Jodohnya Windy pasti bukan orang sembarangan ya Ya sayang. iyalah sayang, kan secara Windy tuh udah cantik, dokter, udah sukses, punya penghasilan sendiri. Gimana mau orang di bawahnya dia tuh mau deketin gitu kan, Ya. nanti insecure gimana dong? Ya udah. Karena kita mau kedatangan tamu penting dan buat Tapi ini menyambutnya. mendadak banget gak sih, aku Ya, mau belanja. ya kamu pesan online aja deh supaya cepet. Takutnya keburu tamunya datang, makanannya belum siap. Dan sambil kamu menyiapkan segalanya, kakak mau ngopi dulu. Hah? Kan ya biasalah. Hah? Cuman gak panas ya, Ya nggak sih mas? iyalah. Biar mulut mereka tuh gak gitu. Kamu tuh sendiri kan? Hah? Itu Haji Aziz kemarin anaknya, kan? Iya, kan? Dia tuh nikah sama polisi. Kakak dipanas-panasin tahu nggak? Dan sekarang kakak mau ngopi dan mau nongkrong sama tangga-tangga yang suka julid. Ya udah nanti aku pura-pura belanja aja di situ sama ibu-ibu. Nanti aku ngobrolin. Benar banget. Ya udah kamu, aku ngopi dulu ya. Hah? Sambil Oh, iya, udah. Aku mau ke dalam dulu, ntar aku mau ambil uang dulu, mau belanja di kamu. Oke. Pak Bayu. Permisi, bos. Maaf, bos. Telat, bos. Ya, nggak apa-apa ya. Aku juga baru sampai nih, aku habis dari luar juga. Gimana? Untuk masalah kerjasamanya, apa kita deal? Ya udah, deal, tinggal tanda tangan bos Bayu aja. Oh ya udah kalau gitu. Semua berkasnya udah ada di saya, bos. Oh iya, Yan. Ini terlepas dari masalah kerjaan ya. Aku baru tahu ya. Berarti Windy itu keponakan kamu Oh, ya? dan kebetulan Astaga, ya. saya akan telat nih, bos. Kebetulan barusan habis jemput si Windy. Iya, Gitu, dia bos. bilang barusan katanya dijemput sama omnya. Aku tanya, siapa omnya kamu? Sofyan. Hah, Sofyan? Coba pas aku dikasih lihat fotonya gitu loh. Kan dibuat story itu kan di status chatnya. Jadi aku lihat, ternyata kamu ya. Aduh, dari kemarin kemana aja nih? Aku jadi nggak enak nih sama kamu ya. Waduh, nggak apa-apa, Aku juga bos. sebenarnya sebentar lagi nih janjian. Mm, mm. Jadi Windy ini kan baru pulang dinas. Ya kan tahu kan, kamu dia kan dokter. Jadi aku mau janjian mau ke rumahnya. Ya niatku sih mau apa ya? Mau buka omongan lah meskipun awalnya aku cuma sendiri ke sana. Setelah aku dapat respon positif baru aku mau ngajak keluarga aku ke sana ya. Cuman aku minta tolong sama kamu ya. Aku mau nanya nih, kamu tolong jawab jujur. Keluarganya Windy sudah tahu keadaanku atau belum ya? Oh, belum lah, bos. Kan aku juga baru tahu juga kalau misalkan ya doi Windy, bos Bayu. Ini, bos. Semuanya aman-aman aja, bos. Dan Windy kan juga nggak tahu sepenuhnya kan masalah kerjaanku, kondisiku gimana. Oh, nggak tahu, bos. Tenang aja, santai, bos. Nah, soalnya gini ya, aku bukan nggak percaya sama Windy. Kalau ke Windy insya Allah aku percaya 100% ya. Karena aku kenalan sama Windy, dia itu tanpa tahu latar belakangku ya. Jadi waktu aku tugas keluar kota, kebetulan aku di dekat tempat dinasnya Windy. Jadi aku sempat ketemu ya, aku kenalan ya.
kenalan, terus sering keluar kan, aku 1 minggu sering keluar, akhirnya aku sampai pacaran ya, Sampai sekarang masih. sampai sekarang masih. Nah, dan dia tuh nggak pernah tanya latar belakangku seperti apa ya, dia karena suka aja sama aku gitu. Nah, artinya kalau Windy ini nggak ada masalah ya. Tapi kamu jangan beberkan dulu ya, sebelum aku sah tunangan dan aku bawa keluargaku ya. Siap, Bos. Minimal kamu tahan deh sampai aku pulang dari rumahnya Windy, karena aku pengen tahu keluarganya Windy ini kan harus keluarga ya. Aku kan harus juga lihat, aku nggak ngelihat dia itu kaya atau enggak ya, yang aku lihat dia tuh menghargai orang atau enggak. Karena titipan dari orang tuaku, aku harus cari perempuan yang nggak mandang harta, terus keluarganya juga nerima aku apa adanya, sepenuhnya menyerahkan sama yang menjalani gitu. Jadi kalau misalkan keluarganya Windy cuman mau sama aku karena aku ya kondisinya orang kaya misalkan, takutnya nanti ketika ekonomi menurun, ekonomiku udah mulai anjlok, keluarganya tuh malah nggak sama kayak di awal gitu ya. Tapi Ya, kalau sedia misalkan payung sebelum hujan gitu. bicara ekonomi Bos Bayu anjlok ya nggak mungkin lah Bos, kan sedangkan Ya, sekarang tapi kan menjaga Iya ya. sih. Artinya kan aku harus sedia payung sebelum hujan. Aku nggak mau cari istri sembarangan, nggak mau cari apa ya, calon pendamping yang cuman mau enaknya aja gitu. Apalagi kan kamu tahu sendiri Yan, Windy itu dokter Yan, dia juga cantik. Siapa sih yang nggak mau sama Windy Yan? kalau Windy pribadi tahu sendiri menurut kok. kalau menurut aku pribadi sih Bos, ya kalau si Windy sih orangnya baik Bos, dan juga ya kerja untuk ngebantu keluarga gitu Bos. Ya itu makanya, tapi kan orang tuanya Windy udah nggak ada. Sekarang kan bergantung sama kakaknya sih katanya. Kakaknya Makanya ya aku Bos. mau menemui kakaknya ini. Kakaknya katanya udah nikah. Kebetulan udah punya istri Bos. Nah, menurut kamu gimana yang keluarganya? Kalau keluarganya Windy, kebetulan kan ayah Windy saudara saya nih Bos, tapi sekarang udah nggak ada Bos. Kalau kakaknya ya Bos Bayu bisa langsung nilai sendiri. Kantor lagi Bos Bayu masih mau ke sana nih Bos. Oh iya. Tapi kerja nggak Yan? Katanya Windy sih nggak kerja ya. Cuman Jadi ini Windy aja yang Bos. dijadikan tulang punggung. Kasihan sekali kalau ingat ke si Windy. Nah ya makanya aku kan nggak boleh sembarangan juga ya. Misalkan memang nanti aku udah yakin, aku nggak bakalan lama-lama lagi. Bakalan langsung aku lamar ya. Semua. Jadi sementara itu dulu ya, aku minta tolong. Ini terlepas dari masalah bisnis. Oke, siap Bos. Aku juga nggak nyangka kalau misalkan kamu itu punya si Windy. Kebetulan Bos, pas barusan aku nganterin Windy ke rumahnya, aku nanya, ya kepoin doi Windy lah Bos. Karena aku nggak tahu juga kalau misalkan doi Windy, ya Bos Bayu katanya sih bilang juga kalau misalkan ntar lagi mau ke rumahnya Ya, si Windy makanya. Bos. Ya nggak tahu nih ya, ini apa karena kebetulan atau apa, atau karena takdir ya, aku nggak tahu nih. Tapi setidaknya ya aku harus berpikir positif. Semoga aja keluarganya Windy sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku nggak mengharapkan keluarganya kaya atau gimana, yang penting aku dihargai, itu aja cukup ya. Dan nanti kalau misalkan aku benar-benar berjodoh sama si Windy, Amin. aku bakalan tinggal serumah dengan Windy, dan artinya kakaknya itu biar ya bareng sama istrinya ya. Kalau Nanti kan misalkan aku juga ada usaha kecil-kecilan biar diteruskan sama kakaknya. Sebenarnya bukan usaha kecil-kecilan, karena aku punya hotel. Nanti biar dikelola sama kakaknya Windy. Tapi aku minta tolong ini di skip dulu ya. siap Bos. Tapi semoga saja nih Bos Bayu yang berjodoh sama ponakan saya Bos. Kalau saya pribadi sih sangat setuju kalau misalkan si Windy jodoh sama Bos Bayu. Aku pasarin aja ntar lagi kalau misalnya jodoh ya bareng, alangkah lebih baiknya kan bareng Mas Bayu aja Bos Bayu. Ya aku mau mandi dulu, mau ganti baju, habis itu aku langsung berangkat ke sana. Oke, Katanya siap, sih udah Bos. siap semua di sana. Siap Bos. Ya udah aku langsung pamit aja Bos. Ya udah deh kalau gitu. Nanti kamu nyusul lagi kan? Nyusul insyaallah Bos. Aku tungguin. Itu dulu. Yang masalah, oh ya, aku ada titipan satu lagi buat Pak Suyoto. Oh siap. Surat kerjasamanya suruh titipkan ke kamu aja, kamu pegang. Siap Bos. Ya udah kalau gitu. Ya permisi Bos. Aku tunggu nanti di sana ya. Siap Bos. Astaga, jadi selama ini aku pacaran sama ponakan anak buahku sendiri ya. Tapi aku penasaran banget nih. Kayak siapa sih kakaknya Windy?
Sofyan ini juga nggak mau buka kondisi keluarganya ya seperti apa, tapi aku tetap harus positive thinking lah. Kalau dari Windinya sih aku udah cocok 100%. Aku harus pakai cara seperti apa ya biar nggak biasa dan biar aku tahu kalau keluarganya Windy ini keluarga yang baik. Oh, aku punya ide nih. Kalau aku pakai mobil ke sana ya pasti udah biasa. Aku harus pakai cara yang lebih unik. Ini bisa menentukan nih, keluarganya itu nerima aku apa adanya atau enggak. Udah ada caranya nih. Dan aku sekalian pengen tahu juga responnya Windy, apakah tetap seperti kemarin atau gimana. Aku mandi dulu aja. Siap-siap langsung berangkat. Siang. Udah, aku ngopinya udah. Kebetulan tadi di warung ketemu sama Haji Ajis dan Terus gimana reaksi mereka? ya reaksi mereka itu kaget dan ya aku bilang semuanya kalau adik aku udah jadi dokter dan dia bakalan kesini mau melihat calon tunangannya adik kita. Ya iyalah sayang, iya. Oh ya, katanya kamu mau belanja kok nggak bawa belanjaan sih? Kan tadi kan kamu suruh pesan online. Ya masa iya aku mau belanja di luar, ya kan nggak mungkin sayang. Iya sih. Ini cuma gaya aku Berarti, aja, gitu. oh gitu ya. Berarti kamu pas ngerumpi doang dong. Iya lah, pas Terus gimana katanya? kebetulan pas waktu itu di warungnya Bu Tina itu Iya. banyak ibu-ibu belanja sayang. Terus ya udah aku coba bilang kalau si Windy udah punya calonnya ya di atasnya kita lah nggak sih. Terus mereka kayak kaget gitu nggak sih sayang? Pasti dia tuh kebakaran jenggot tuh. Hah? Iya, kayak mereka pertama ngomong terus kayak udah diem seketika. Kayak kaget banget gitu loh. Ya pastilah, dia kan sangat julid kalau sama keluarga kita. Oh ya, kamu pesanan udah kamu udah mau dikirim? Udah, ini udah di perjalanan. Ya udah, sambil kita nunggu calon menantu ya, aku mau nyuruh orang buat bersihin halaman supaya. Hah? Oh iya, ya udah kita langsung ke dalam. Karena kita di luar juga kan mau siap-siap. Iya, ganti baju yang cantik. Soalnya aku mau ganti baju juga. Ya. Sini, Sayang. Mas sini. Ada aku mana? Ada kita. Ya masih di kamarnya lah. Hah? Ya masih di kamarnya. Dia kan lagi make up. Ini kita udah matching. Iya dong. Kita kan mau ketemu sama calon mantu ya kan? Ya meskipun kita bukan orang tuanya Windy adik kita. Tapi kan setidaknya kamu kan perwakilan. Iya Kamu sayang. kan kakaknya si Windy. Tapi kita tuh bangga banget ya kan? Udah punya adik seorang dokter, sudah bisa mengharumkan nama keluarga, dan bentar lagi calon suami yang bakalan datang ke sini tuh pastinya orang yang sangat sukses dan mempunyai pekerjaan mapan. Iyalah pastinya. Lagian Windy kan juga dia tahu sendiri lah. Oh iya sayang, dari tadi ya pas waktu aku mandi itu Haji Ajis nelponin terus. Ya, dia tuh kan biasanya kepo, Ya, sih, pengen. emang dia orangnya kepo banget sih dulu. Ya dia kan julid sama aku sayang, makanya dia tuh pengen tahu calon menantunya itu yang bakalan kesini tuh kayak apa. Coba lihat tuh, pasti dia tuh suruhannya Haji Ajis tuh. Tangga udah pada ngumpul semua tuh. Banyak banget ya. Ya iyalah sayang, kan biasa masyarakat di sini tuh sangat fanatik ketika keluarga kita itu. Pinter milih cowok gitu ya kan. Iya dong, namanya juga seorang dokter kok, pasti pinter lah. Panggil lagi. Ya udah kamu yang mau aja. Dek, adek,
Ya ampun, cantik banget sih. Udah kamu di Nggak sini. make up loh. Ya. Duduk. Wah, udah cantik bener nih adik aku yang mau. Belum. Oh ya itu di ruang tengah masakan banyak banget. Kayak acara keluarga besar. Ya kan tadinya mau masak buat kamu, terus kamu bilang calon kamu makan kesini. Mau datang ke sini. Ya tapi Ya udah Mbak mesen gitu. ya ampun itu kebanyakan kan pacar aku udah punya sendirian bukan sama keluarganya. Ya udah nggak Ya udah gak apa-apa lah. Ini kan semua demi kebaikan kamu, Dek. Kamu belum makan? Belum. Oh ya udah, iya nanti sambil kita ngomongin. Kalau kamu lapar nggak apa-apa makan dulu. Udah nanti Beda tuh nemenin calon tunangannya. Tadi pagi dia tuh nggak makan. Enggak, aku biasa aja kok. Jadi kakak Dia itu kan dokter, dia tuh tahu kesehatannya dia. Udahlah kamu. Dokter tahu sih kesehatan diri sendiri. Enggak, maksudnya dia tuh enggak segitunya kan. waktu makan pasti tahu lah, tenang aja. Tadi kamu yang berangkat ke sini sarapan kan? Sarapan. Enggak tahu. Oh iya, Makan dari pagi. gimana? Udah nyampe mana calon tunangannya Enggak kamu ini? tahu. Enggak ngabarin nyampe mana, cuman pasti dia kesini katanya hari ini siang ini. Coba lihat di luar itu, hah? Yang nungguin udah pada banyak tuh. Dia tuh menungguin calon tunangannya Emang kamu. kakak kan pada bilang sama tetangga kalau Ya bilang lah, kamu tahu kan Haji Ajis itu orangnya sangat julid ya. Dia tuh kan anaknya udah tunangan sama polisi. Dia tuh bilang sama kakak, manas-manasin kakak. Ya kakak gak mau kalah lah. Sekarang gantian kan? Kan nggak mau digituin terus. iya, tapi kan nanti pada tahu sendiri. Biar gak apa-apa. Biar lihat biar Kakak itu apa ya, udah bangga kok punya adik udah jadi dokter. Ya pantes lah Haji Ajis itu ngeliatin kesuksesan kamu dan Emang di sana ada Haji Ajis yang liatin. tuh banyak tuh. Pasti disuruh Haji Ajis tuh. Kayak acara karnaval tahu, padahal yang mau datang pacar aku doang. Ya namanya juga, kamu tahu sendiri kan di sini tuh masyarakatnya fanatik banget. juga sih. Lumayan juga nih rumahnya sini. Itu ada suara motor. Kayaknya datang deh. Coba yuk keluar yuk. Ayo yuk. Ini motor gimana sih? Ada Assalamualaikum. suara motor, berarti kan Bayu. Ini. Nah, kan bener. Kom. Nah, udah datang, Bay. Iya, Masuk aja yuk. permisi. Iya. Kak, ini Kak Bayu. Udah duduk. Loh, Kak. Bayu udah datang. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Min. Oh ya, udah duduk Aku aja. lihat di depan kok ramai banget ya. Iya, kakak kamu pada bilang kalau kamu kesini. Oh ya, permisi ya kak. kamu nih gimana sih? Kamu tuh malu-maluin kakak gimana? Hah? Apaan? Cari calon jodohnya yang bener dong. Yang bener yang kayak gimana? Makanya udah bener kok manusia, laki-laki. Calon suami kamu apa? Jongos kamu nih, hah? Apanya Kak? Coba kamu pikir, kamu sekarang tuh sebagai seorang dokter tahu nggak? Hah? Kamu nggak malu? Lihat Iya. aja dia kendaraannya kesini bawa apa? Bawa motor kan yang penting gimana dong? Gak apa-apa lah. Duduk. Harus pakai apa emang? Pakai pesawat? Mau minum apa, Bay? Teh? Kopi? Nggak usah repot-repot deh, Min. Nggak usah. Gak apa-apa. Gak usah. Nama kamu siapa? Nama saya Bayu, Mas. Jadi maksud dan tujuan saya ke sini. Udah. Gak usah jelasin banyak ngobrol. Aku udah tahu. Seharusnya kamu malu. Hah? Loh, Saya pikir calon menantu yang bakalan datang sini tuh pakai mobil dan orang yang sudah sukses. Tapi kenyataannya kamu tuh cuma pakai motor rongsokan. Oh Kak, jangan gitu dong. Udah kamu diam. Kamu nih seorang dokter tapi kamu gak bisa memilih calon suami yang sangat bagus buat masa depan kamu. Hah? Apa kamu gak malu diliatin tetangga di luar sana? Hah? Enggak. Mas itu nggak insecure ya sama Windy? Windy udah punya pekerjaan sekarang, udah jadi dokter juga. iya saya Coba tahu. saya tanya pekerjaan kamu sekarang apa? Pasti pengangguran kan? Nggak, jadi gini, Mbak. Saya belum sempat menjelaskan apa-apa. Saya sudah dicecar pertanyaan yang menurut saya tidak perlu disampaikan, Mbak. Jadi saya ke sini datang
dengan niat yang baik, tapi saya malah disambut dengan seperti ini. Ya aku mohon maaf sebelumnya Win kalau misalkan kedatanganku itu dirasa mempermalukan keluarga kamu, Win. Enggak kok, Bay. Kamu gak usah dimasukin hati ya. Kamu jangan bilang enggak, hah? Dedek, kamu diem ya, hah? Kamu yang menyekolahkan itu kakak, yang membiayai sampai kamu sukses sekarang ini, itu kakak. Kakak itu udah malu, kakak sudah memuji kamu di depan teman-teman kakak. Kan itu tentang sekolah, Kak. Aku udah jadi dokter kok, tapi ini soal jodoh aku, soal calon aku. Seharusnya kamu tuh bisa memilih calon suami, bukan kayak dia, hah? Dia udah gak pantas berdampingan dengan kamu, apalagi tuh menjadi suami kamu, tau nggak? Hah? Secara tidak langsung kamu itu membuang kotoran ke depan mukanya kakak, tau nggak? Kamu tuh seharusnya malu datang ke sini, hah? Dan kamu berniat untuk tunangan sama adik aku. Adik aku itu orang yang terhormat, tau nggak? Hah? Dia itu dari keluarga yang kaya raya. Dia itu punya kasta. Sedangkan kamu bisa memberikan apa? Hah? Kebahagiaan, uang yang banyak, tidak kan? Kak udah dong. Seharusnya kamu tuh bisa berpikir dong buat menikahi adik orang kaya, apalagi dia seorang dokter. Kamu menopang hidup sama dia. Ya enggak gitu juga, Mas. Saya bisa jelaskan semuanya. Jadi saya maksud saya datang ke sini dengan tujuan yang baik, pengen silaturahmi dan pengen mengelola keluarga ini. Tapi sebelum saya bertanya, saya sudah dicecar dengan pertanyaan seperti itu. Ini bukan pertanyaan, tapi ini malah cacian dan hinaan bagi saya, Mas. Kamu tuh emang pantas dihina kayak gitu. Adik aku ini seorang dokter. Kamu gak pantas untuk melamar dia, apalagi kamu tuh kesini cuma pakai motor rongsokan. Lihat tuh, tangga di luar, dia tuh pada mau lihat orang sukses datang ke sini buat ngelamar adik aku. Tapi nyatanya apa? Yang datang orang miskin kayak gini. Kak, dan Udah nggak apa-apa, Win. Ya saya sebelumnya mohon maaf kalau misalkan kedatangan saya membuat malu keluarga ini. Tapi jujur dari hati, niat saya bukan mempermalukan keluarga ini. Saya malah niatnya baik gitu. Ya kalau kamu sadar diri, ngapain kamu masih datang ke sini bawa motor rongsokan kayak gitu? Karena saya nggak dikasih tahu dari awal saya harus bawa apa ke sini. Saya kira ini sebenarnya di luar bayangan aku semua, Win. Jadi aku kira aku datang ke sini bakalan disambut dengan baik. Malah aku datang ke sini, ya kamu dengar sendiri kan, aku malah disambut dengan cacian dan makian seperti ini, Win. Ya aku nggak ada masalah dengan kamu, Win. Aku udah cocok 100% kalau sama kamu. Cuman kakak kamu seperti ini, nggak mau nerima aku apa adanya, Win. Kak, tolong dong, Kak. Ya kakak kamu juga bener, kamu kan seorang dokter gitu. Dan juga kamu cantik. Ya mungkin aku nggak pantas menurut kakak kamu gitu. Aku gak milih-milih kok, Bay. Mau kamu kondisi kayak apapun, aku mau sama kamu. Gak usah dengerin aja ke kakak aku itu. Iya, tapi gimana pun kan mereka juga kakak kamu, Win. Aku nggak Bay, aku mau. juga gak bisa tau diatur-atur kayak gini. Kak, bisa gak sih kalian? Kamu udah kakak sama kakak, hah? Iya, kamu bangkang sama kakak karena kamu udah menjadi dokter, iya? Enggak. Hah? Udah diam kamu, kau sembangkang. Tapi gak bisa juga kayak gini, Kak. Hargain juga dong, Bayu. Udah nggak apa-apa, Win. Biar udah. Seharusnya kamu tuh tahu diri dan malu, hah? Masih banyak di luar sana yang mau nikah sama dia, hah? Pastinya dia tuh lebih kaya, lebih mapan dan lebih dari segalanya. Kamu ini apa? Menumpang hidup? Iya. Kamu emang gak tahu diri ya? Kak, tapi kakak punya perasaan gak? Udah, Win. Kakak seperti ini dan kakak bisa menyekolahkan kamu itu gak pakai perasaan, hah? Kalau emang kakak gak mau, gak usah ngata-ngatain Bayu juga dong. Udah nggak apa-apa, Win. Tahu itu yang terbaik buat kamu. Iya. Kapan kamu itu? Iya, saya Yang terbaik buat aku bisa milih sendiri, Kak. Udah, Win. Nggak apa-apa, Win. Jadi nggak apa-apa kok, nggak aku masukin hati juga perkataan kakak kamu. Mungkin kakak kamu lagi emosi. Seorang kakak ini pasti menginginkan yang terbaik buat adiknya, Win. Ya udah, kalau gitu saya mohon maaf sebesar-besarnya, Mas. Ya tapi mohon maaf kalau misalkan Mas yang ada di posisi saya, Mas bertamu ke rumah saya, kemudian saya bersikap seperti itu, gimana perasaannya, Mas? Kamu gak usah ngajarin aku. Saya bukan udah ngajarin. lebih tahu apa yang harus aku lakukan, hah? Dan kamu itu
Untuk saat ini dan seterusnya kamu gak usah ngedekatin adik aku lagi, dan kamu jangan berhubungan lagi sama adik aku karena kamu berbeda kasta sama adik aku. Adik aku tuh seorang dokter cantik dan dia tuh bisa mendapatkan yang serasi buat adik aku. Ya, saya mohon maaf Mas. Saya juga nggak bisa nahan kesabaran saya juga kalau saya dibandingkan dengan orang lain, Mas. Terus kenapa kamu Saya- marah di sini? Saya bukan mau marah, saya cuman kalau masalah harga diri, saya diinjak-injak seperti ini, ya saya nggak terima juga. Kamu Kalian kan nggak tahu saya kerja apa, kalian nggak tahu kondisi rumah saya gimana, kalian nggak tahu kondisi hidup saya Ya nggak gimana. usah dibilang, udah jelas kok, buktinya ada di depan. Ya bukan berarti karena saya naik motor seperti itu, saya orang nggak punya. Bukan berarti saya bukan orang yang nggak bertanggung jawab. Saya Nah, bisa terus lebih kamu bertanggung alasan apa jawab lagi? daripada kalian. Mohon maaf nih sebelumnya, Windy sudah cerita semua sama saya. Kalian nggak kerja, cuman mengandalkan Windy. Dan satu lagi, kalian jangan bilang kalian yang membiayai sekolahnya Windy. Kalian jual tanah warisan Windy Kamu jangan sok untuk tahu menyekolahkan Windy. Eh. Jadi semua harta warisannya itu dijual 50% dibuat menyekolahkan Windy, 50%-nya kalian ambil sendiri. Oh, berarti kamu udah ngadu semuanya, Dek? Bukan ngadu semuanya, Bukan, dia cuman cerita, Mas. Kamu udah mulai berani sama kakak? Enggak, Kak. Enggak. Aduh. Gini Enggak, ya. aku cuman bilang aku cuman cerita aja. Oh, jadi kamu sekarang hitung-hitungan? Nah, kan. Enggak, aku sebentar. enggak minta ganti kok, Kak. Enggak apa-apa. Nggak usah menyalahkan Windy. Kalian harusnya introspeksi diri. Kalian seorang kakak, tapi kalian nggak mau kerja. Kalian cuman makan dari hasil keringat adik kalian sendiri. Kamu tahu apa? Jangan sok-sokan kalian bilang aku pengangguran. Saya juga bisa marah. Saya nggak masalah nggak jadi sama Windy. Saya nggak masalah nggak berjodoh sama Windy. Cuman saya kasihan sama Windy. Kenapa harus punya kakak seperti kalian berdua? Nggak bertanggung jawab sama adiknya. Ini udah gak bisa biarin lagi ya. Hah? Kamu udah secara terang-terangan menginjak harga diri aku. Kalau kalian menghargai sama aku lebih menghargai kalian. Kalau kalian sopan sama aku bakalan lebih sopan sama kalian. Tapi kalau kalian sembarangan sama aku, mohon Kamu maaf. belum apa-apa sudah berani ngomong kayak gitu sama aku. Hah? Kamu mendingan pergi aja deh dari sini daripada kamu di sini buat keributan terus. Ya, saya bakalan pergi. Cuman ya berarti yang diomongin sama Sofyan itu ya ini kenyataannya kamu gak usah gitu. bawa orang ya. Hah? Loh enggak, Sofyan ini kan omnya Windy. Saudaranya orang tua kalian. Dek, kamu udah kebangetan. Masalah keluarga kamu umbar-umbarkan sama Bukan orang lain. masalah Hah? keluarga atau gimana. Kalian kalau pengen tahu aku siapa, Windy pun nggak tahu kerjaanku apa, kondisiku gimana. Kalian tanya sama Emang kamu siapa? Sofyan. Hah? Tadi kamu bilang kamu masih merasa punya harga diri. Harga diri aku terinjak-injak ketika kamu udah melangkahkan kaki kamu di rumah aku, tahu nggak? Terus Hah? kenapa saya diizinkan Aku buat udah masuk? diketawain sama tangga sini. Gini ya, Mas. Saya mohon maaf. Berkali-kali saya bilang mohon maaf. Saya bukan bermaksud untuk melawan kalian. Tapi karena kalian udah kelewatan ya akhirnya saya harus bersikap seperti ini. Kak, ini kok jadi kayak gini sih? Bayu itu orang baik. Kamu bilang dia orang baik. Emang Dia gak bisa pengangguran, dia bisa bertanggung jawab kok. Udah, kamu gak usah. Kakak lihat dari sisi mananya, cuma dari Kamu sisi nggak motornya usah aja. ikut ya. Dek, Kamu dari kapan sih suka membantah? dari tadi kakak udah membangga-banggakan kamu, hah? Tapi kakak udah kecewa sama kamu karena kamu udah. Ya udah nggak apa-apa kalau kakak emang nggak bangga lagi sama aku nggak apa-apa. Tapi jangan marah-marahin Bayu kayak gini dong. Kamu ingat, sekarang kamu masih dibutakan cinta, tahu nggak? Hah? Nanti kalau kamu udah berkeluarga, Kak, aku udah bisa dewasa, merasakan. Kak. Aku udah bukan anak-anak lagi, gak usah dong diatur-atur kayak gini. Bagus. Semenjak kamu udah menjadi dokter, kamu udah membangkang dan berani sama kakak. Gak usah bawa Kamu dokter, itu- ini bukan salah profesi aku, Kak. Lantas, hah? Udah Win, udah nggak usah ribut sama kakak kamu. Biarkan cacian dan hinaan mereka dilontarkan sama aku. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu gak datang ke sini, aku gak bertengkar sama adikku sendiri. Udah ngapain lagi kamu, hah? Aku udah malu sama Kak. cuma gara-gara kamu. Udah pergi. Loh, Fit, kamu apa-apaan, Fit? jadi Gimana, Bos? jadi gini ya. Aku kan datang ke sini, ya aku sesuai dengan yang apa aku sampaikan ke kamu ya. Jadi aku naik motor ini, karena aku datang naik motor ini kan banyak tetangga tuh di depan. Ternyata mereka sudah keluar-keluar sama tetangga kalau yang mau datang ke sini calon suaminya Windy itu ya orang kaya.
gitu. Jadi kan aku naik motor seperti ini, mereka nggak mau menerima lamaranku, dan juga aku tidak disambut dengan baik. Dan asal Mas tahu, motor ini bukan motor saya, Mas. Ini motor pekerja saya. Dan asal Mas juga tahu, Sofyan ini anak buah saya. Emang bener gitu, Om? Ya bener. Kamu tuh gak berubah. Kamu udah ngecewain. Udah sekarang kita biar si Windy aja yang menentukan gimana. Enggak, udah gini aja Yan. Karena aku juga udah sakit hati banget sama perkataan mereka berdua. Ya, aku juga perlu waktu Yan buat ya ngomong masalah hal yang lebih serius lagi. Aku kalau sama Windy gak ada masalah. Win, kamu tahu sendiri Win, sikap kakak kamu seperti apa sama aku. Ya aku dipermalukan seperti ini, aku dihina habis-habisan cuman gara-gara aku naik motor kayak gini. Ya maaf ya Boy, aku juga baru tahu kalau kamu. Berarti ini cuma salah paham, bro. Berarti ini atasan kamu. Ini atasan saya. Saya kerja sama Bos Bayu. Ya Dan udah, Bos kalau Bayu juga pembisnis di mana-mana. kalau kayak gitu kita sebagai kakaknya Windy. Ya mungkin bisa Minta maaf. dibicarain baik-baik aja di Ya dalam. memang harus minta maaf kamu, Fit. Ya udah. Ya udah. Kalau masalah tadi minta maaf. Minta maaf karena tahu posisi saya yang sebenarnya kayak gimana, Makanya Mas, kalau menilai orang itu jangan cuma dilihat dari luarnya aja. Ya, saya memang naik motor seperti ini, tapi bukan berarti saya bisa dihina seenaknya seperti ini, Mas. Tolong hargai juga orang lain. Ya udah. Saya tadi datang mau salaman aja. Tangannya Mas ini nggak diulurkan nih saya, Mas. Saya datang dengan baik-baik. Saya kesini bukan mau mencuri. Saya kesini bukan mau ngemis. Saya mau silaturahmi. Tapi kenapa kok saya diperlakukan seperti orang yang mau mencuri? Ya udah kan. Orang kaya bukan cuma Mas di sini. Bentar lagi kan kamu jadi adik ipar. Oh, mohon maaf. Itu Mendingan kita dari kejadian ini saya menjadi berpikir beribu-ribu kali untuk melanjutkan hubungan saya dengan Windy. Ya ini sudah resiko, Win. Ya kakak kamu bersikap seperti itu. Aku juga punya harga diri. Aku juga harus mempertahankan masalah harga diriku, Win. Ya aku memang masalah perasaan aku udah nggak bisa dibendung lagi sama kamu. Cuman kalau misalkan urusan harga diri, Win, mohon maaf, aku nggak bisa, Win. Tapi Ini gara-gara kakak ya. tapi kan kita bisa bicara baik-baik lagi Mas di dalam. Ya mungkin kalian bisa bicara baik-baik dengan Windy. Kalian harus minta maaf sama Windy. Karena sikap kalian itu bisa merugikan adik kalian. Dan juga kamu harus malu sama Windy. Windy kerja, tapi kalian yang menikmati hasilnya. Jadi kamu itu harus malu gitu. Ya tapi kan Windy sukanya sama Mas. Ya masalah perasaan itu masih bisa masih bisa hilang lah. kan kasihan sama adik aku. Kasihan sama adiknya atau kasihan sama hartanya. Daripada kita ngomong. Udah gini aja Mas, saya mohon maaf. Om. Mungkin bisa didiskusikan dulu sama Windy ya. Udah gini aja Yan, biarkan aku udah cukup sakit hati. Aku mungkin perlu menenangkan diri dulu, baru nanti bisa kita ngobrol lagi ya. Ya kalau misalkan aku memang berjodoh sama Windy ya nanti ya gak bakalan kemana. Aku kalau misalkan jodoh sama kamu ya pasti kita bersatu lagi Win. Cuman untuk saat ini aku butuh tenangin hati dulu, tenangin pikiran dulu. Ya udah kalau gitu aku langsung pamit ya Win. Berubah sikap kalian kalau kalian mau jadi orang yang bisa dihargai, orang yang dihargai sama orang lain. Kalau kamu tetap bersikap seperti ini, nggak bakalan ada cowok yang bakalan datang ke sini untuk melamar Windy. Paham? Ya udah Win, kalau gitu aku pergi dulu Win. Ya mohon maaf. Ya udah nggak apa-apa Yan, bukan salah kamu Yan. Udah Nggak mending usah, kalian Pak. berdua masuk aja. Tapi ini cuma salah paham kan. Win, sekarang kamu ikut pokoknya mending kita bicarain soal. Om Bayu tuh udah gak mau sama keluarga aku. Om aku bisa apa? Tapi sekarang kan kebetulan Bos Bayu tuh orangnya cepet hilang, Win. Kalau misalkan marah-marah dia butuh ketenangan. 1 hari 2 hari dia cepet hilang kok. Tapi aku juga gak enak, aku juga malu sampai punya keluarga kayak gini kak. Om, Udah mending kamu ikut Om aja. Kamu harus nenangin diri dulu, ntar Om pelan-pelan langsung mau bicara ke Bos Bayu aja. Udah mending kamu langsung ke Om aja ke rumah yuk. Jangan lagi bareng kakak kamu tuh.